Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Traders AUSD. Yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali ya untuk analisa SAUSD di tanggal untuk persiapan besok ya di tanggal 11 Desember 2023 di hari Senin. Dan di sini kita lihat terjadi penurunan yang cukup signifikan dari zona salah satunya ya, yang dimana di sini sempat terjadi false break di hari Kamis dan terjadi sideways yang berkepanjangan di area 2025.41 sampai dengan di area zona salah satunya, dan ternyata harga berhasil breakout di bawah dari zona salah satu dan zona buy 1 dan zona buy kedua, dan saat ini telah terjadi kenaikan kembali ya. Jadi di sini saya akan updatekan seperti apa untuk pandangan saya di persiapan besok ya di hari Senin. Jadi silakan ditonton. Jadi di sini untuk teman-teman semua yang juga yang belum bergabung ke grup Telegram, silakan bergabung melalui link yang saya sediakan di deskripsi video ya. Sini saya akan hapus semua dulu. Kemudian masuk ke time frame weekly. Di time frame weekly di sini terjadi penurunan yang cukup signifikan ya untuk minggu ini. Dan kalau kita lihat di sini ada key level yang harus di breakout untuk melanjutkan kembali penurunannya menuju ke area harga di 1981 ya. Jadi untuk menuju ke 1981 sampai dengan 1979 dia harus break di bawah dari 2000 sorry di 2002.15 ya. Jadi untuk minggu depan dia harus break di bawah dari area ini untuk melanjutkan penurunannya. Jadi nanti kita akan tunggu candle di time frame 1 jam. Jadi untuk time frame 1 jam dia harus breakout di bawah time frame daily ya. Daily dia harus breakout di bawah dari area ini dan juga di bawah dari poin 1987.86 ya. Dan di sini kita lihat juga ada area penting ya, ada area penting di area ini di mendekati area exponential moving average 50-nya ya, di kisaran harga 1980 sampai dengan 1979. Jadi itu area yang akan kita pantau juga. Dan kalau kita lihat di sini di 2002 sampai dengan 2006 itu ada RBS ya, resistance yang berpotensi sebagai support, dan memang di sini terlihat terjadi penolakan di harga tersebut. Dan nanti kita akan lihat saja seperti apa perkembangannya di hari Senin, dan kita lihat juga nanti close candle daily hari Senin di angka berapa untuk kemudian kita bisa pastikan apakah dia akan kembali melakukan kenaikan atau akan terjadi lanjutan penurunan. Jadi seperti itu. Sekarang kita akan coba masuk ke time frame 4 jam. Untuk di time frame 4 jam di sini juga terlihat terjadi bearish engulfing ya, dan ada penolakan. Jadi untuk pantauan kita di hari Senin ini saya akan hapus dulu. Jadi untuk pantauan kita di hari Senin nanti saya akan buatkan di time frame 1 jam ya. Kita tandain dulu area penting. Oke, kita masuk ke time frame 1 jam. Oke, jadi di time frame 1 jam yang harus kita perhatikan nanti di sini di area dan ada key level ya. Jadi untuk melanjutkan kenaikannya nanti kita tunggu di area tersebut. Kemudian untuk zona sell 1 kita bisa ambil di area ini. Kita bisa jadikan sebagai zona sell 1 mendekati area exponential moving average. Kemudian zona sell kedua kita bisa ambil di sini. Akan kita jadikan sebagai zona sell 1. Ini sebagai zona sell kedua. Kemudian untuk zona sell ketiga kita bisa ambil nanti di kisaran area ini ya, ataupun nanti di kisaran area 2070-an. Namun kita fokus dulu di antara zona sell 1 dan zona sell kedua, karena bisa saja di hari Senin terjadi sideways ya. Ini akan kita jadikan sebagai zona sell ketiga. Kemudian untuk zona buy satunya kita bisa tempatkan kembali di area RBS-nya ya, seperti yang terjadi di sini adanya penolakan. Ini kita bisa jadikan sebagai zona buy 1.
kemudian zona buy kedua kita ambil di area ini, dan zona buy ketiga kita tempatkan di area bawah ya, di area ini. Oke, di kisaran area 1972 dan 1966. Jadi untuk skenario nya ketika nanti ya, ketika di harga 2008.68 ini tertahan, maka berpotensi akan terjadi penurunan atau akan terjadi satu di area ini untuk mencari titik breakout. Apakah dia akan break ke bawah untuk melanjutkan penurunan, dan ini ada area pentingnya. Jadi untuk lanjut ke zona buy ketiga harus break di bawah dari 1980 ya. Jadi targetnya di sini. Kemudian untuk target up-nya ketika dia mampu break di atas dari 2008.68, maka berpotensi akan menuju ke sana salah satu, kemudian retest dan lanjut lagi ke area ini. Jadi untuk sementara seperti ini dulu. Skenario-nya nanti jika ada perkembangan signifikan dan berhasil breakout semua area yang sudah kita pantau, maka saya akan updatekan lagi nanti di hari Selasa ya, dan kita lihat juga seperti apa close candle daily-nya untuk kemudian kita bisa menentukan trennya akan kemana, apakah dia akan lanjut melakukan kenaikan atau akan terjadi lanjutan penurunan untuk kembali ke 1900-an ya. Jadi nanti kita akan lihat seperti apa perkembangannya. Jadi di sini saya akan masukkan angkanya dulu untuk pantauan kita. Untuk zona sell 1 kita ambil di 2015 dan 2019. Ini untuk zona sell 1. Ini kita hapus dulu ya. Kemudian zona sell kedua kita ambil di 2028 sampai dengan 2033. Oke. Ini untuk zona sell kedua. Kemudian zona sell ketiga kita tempatkan di 2058 dan 2063 untuk zona sell ketiganya. Kemudian untuk zona buy pertama kita tempatkan di area 1998 sampai dengan 1994 ya. Kemudian zona buy kedua di area key level pertamanya yaitu di 1989 sampai dengan 1984. Dan zona buy ketiga kita ambil di 1972 sampai dengan 1967. Oke, sorry, ini zona buy ketiga ya. Oke, jadi untuk skenario nya nanti seperti yang saya sampaikan tadi, jika dia tidak mampu untuk break di atas dari 2008.8, maka akan berpotensi terjadi penurunan atau satu lagi di area zona buy 1 dan juga area key levelnya, atau dia akan lanjut melakukan kenaikan di sana salah satu ya. Dan ketika ada dua opsi ya, ada dua opsi ketika dia mencapai zona sell 1, apakah dia akan terjadi koreksi saja ke area ini untuk melanjutkan kenaikan, atau dia akan lanjut kembali melakukan penurunan untuk mencari titik lower low di zona buy ke 2 ya. Sorry, ini tadi salah tempatkan zona buy kedua. Jadi ada lanjutan penurunan ke zona buy kedua ya, dengan pola terjadinya ini primary trend dan cari titik secondary trend di area zona sell 1 untuk mencari titik lower low lagi di zona buy kedua ya, atau primary trendnya untuk downtrend saat ini di minor trendnya di time frame 1 jam. Jadi seperti itu nanti yang akan kita pantau untuk hari Senin. Jadi silahkan diperhatikan konfirmasi-konfirmasi yang ada untuk melakukan entry di area-area yang sudah kita tempatkan ya. Ya, sekarang kita akan coba masuk ke indeks dolar. Untuk indeks dolar sendiri di sini dia sudah mencapai target kenaikannya di area 104.20 ya. Di sini kita lihat terjadi kenaikan cukup signifikan, dan saya akan hapus kemudian masuk ke time frame weekly-nya juga. Untuk di time frame weekly di sini ada indikasi akan terjadinya bullish engulfing. Jadi jika di hari Senin dia mampu close di atas dari 103.98 dan juga di atas dari 104.27, maka akan berpotensi lanjut lagi melakukan kenaikan ke area ini di 105 ya. Dia akan ke 105 dan juga di kisaran area ini di 105.80. Itu untuk time frame weekly, dan time frame daily-nya juga tetap sama dengan di time frame weekly-nya ya. Dan di sini kita bisa lihat ada exponential moving average 50
Dan kalau kita lihat di sini, ini polanya untuk indeks dolar akan terjadinya koreksi saja ya. Di sini pembentuk primary trend untuk terjadinya lanjutan penurunan mencari titik lower low ya, dengan kemungkinan besar akan menuju ke area ini di 101,99 sampai dengan di area 101,65 ya. Jadi targetnya di sini jika memang harga mampu tertahan di kisaran 104,50 dan 103,98 ya. Jadi jika masih tertahan di area ini maka akan berpotensi melanjutkan penurunannya. Namun apabila dia berhasil breakout maka akan berpotensi untuk terus melakukan kenaikan dengan opsi seperti ini ya, dengan target kenaikan ke 105,80. Jadi seperti itu untuk gambarannya. Dan kalau kita masuk ke time frame 4 jam, di sini di time frame 4 jam sedang terbentuknya kenaikan ya. Dan di sini terlihat tertahan di area area supply yang ada di sini. Jadi kalau dia breakout maka skenario akan berjalan yang opsi kedua ya, akan seperti ini dan menuju ke supply berikutnya. Namun apabila tertahan dan kemudian melakukan penurunan dan break di bawah dari 103,54 maka opsi yang akan berjalan adalah di opsi seperti ini ya, untuk mencari titik lower low-nya lagi. Jadi seperti itu untuk pandangan kita di indeks dolar. Jadi silakan diperhatikan untuk teman-teman semuanya seperti apa perkembangan yang akan terjadi ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa sampaikan pada kesempatan analisa hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.